perdebatan di beberapa ilmuwan dan para pengamat kebumian, ini kan mungkin Prof juga mengikuti itu soal bumi datar dan bumi bulat ya. Dan ini kan sudah, kalau bagi yang mengikuti itu kan sesuatu yang seolah-olah dua-duanya rasional. Tapi dari penjelasan yang tadi dari tafsir Quran maupun ayat-ayat tafsir ayat bil ayat tadi itu, tafsir ayat dengan ayat itu jelas sekali bahwa di Quran itu disebutkan dua-duanya. Oleh dalam Quran dan dijelaskan oleh Prof. Asep bahwa hamparan bumi itu yang dimaksudkan adalah lempengan-lempengan bumi yang kemudian berserak-serak di permukaan bumi jadi lempengan-lempengan benua itu tadi. Jadi clear sekali. Tapi kalau boleh saya diringkaskan, Prof, posisi Islam dalam hal ini informasi dari Al-Quran mengenai perdebatan bumi datar dan bumi bulat itu di mana, Prof, sebenarnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Seperti Ustadz sampaikan, karena Islam itu sumber utamanya mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian Sunnah itu dikaji secara terpadu oleh dua ulama, ada ulama ahli tentang Al-Quran, ada ulama ahli tentang alam, jadi sains kealaman, itu yang melahirkan tentang fisika, kimia, astronomi, maka kesimpulannya adalah memang informasinya lengkap. Kalau dilihat dari sisi substansi, bumi berputar. Itu. Dan kan digambarkan itu bumi berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya, matahari berputar pada porosnya. Informasi itu sangat kuat dalam Al-Quran muncul. Tetapi ketika bumi itu kemudian kita lihat, ternyata seakan-akan diam. Dan kenapa diamnya itu? Karena ada faktor keseimbangan. Dan itu adalah Allah menyediakan supaya manusia bisa menata bumi. Lalu bumi itu terhampar. Kesan itu supaya manusia bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kedamaian, manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk melahirkan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Itu yang dirumuskan juga di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang sebelum amandemen, itu sangat lengkap. Jadi Al-Quran mengambil sikap perpaduan yang komprehensif. Tapi karena kajian ini di beberapa pada masa tertentu terjadi distorsi, ilmuwan hanya melihat dari sisi lengkap, sementara para pelajar muslim di pesantren-pesantren di zaman lalu hanya diajarkan tentang seakan-akan bumi pirosan. Maka terjadi perdebatan. Sampai tahun 70-an itu kan masih seru perdebatan itu. Sekarang setelah tinggalkan hampir 50 tahun lalu, itu sudah mulai terjadi konvergensi yang sangat baik di tengah-tengah umat. Saya kira itu kira-kira. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, Prof. Jadi saya pernah membaca satu literatur ya di Google bahwa alam semesta itu bentuknya seperti trompet atau seperti sangkakala. Itu teori itu menurut Profesor bagaimana, Prof? Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mendapatkan informasi. Dan informasi itu apakah bisa diterima atau tidak, itu apakah informasi dari Pak ilmuwan, berarti itu narasinya ilmiah. Atau informasi dari keagamaan, apakah itu dari Al-Quran atau Sunnah, atau hadis. Ketika hadis harus dilacak apa hadisnya mutawatir, hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Tapi kalau dari omongan sembarang orang, lebih baik nggak usah didengar. Kalau dibenarkan, apa untungnya? Kalau ditolak, apa ruginya? Kita lebih baik lurus-lurus saja mengambil sesuatu penjelasan tentang alam, jauh lah. Boleh jadi itu banyak mitologi Pak tentang alam. Saya menduga, karena saya belum mempelajari, jangan-jangan itu adalah berbau mitos, mitologi. Mitologi itu adalah dianggap ada pada itu karangan manusia yang diyakini mengalir terus dari generasi ke generasi, sehingga mitos itu dianggap kebenaran. Wallahu a'lam, Pak. Yang dibuang begitu saja tidak.
orang Islam harus kritis lah menyikapi semua informasi. Karena Al-Quran mengingatkan ini, saya ingatkan patokannya dulu deh ya. Detail-detail tidak semuanya saya kuasai kok informasi itu. Saya patokannya saja, surat Al-Isra ayat 36. Wala taku ma laysa laka bi ilmu. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu. Artinya menerima pakai ilmu, menolak pakai ilmu. Gitu. Pada saat ilmu belum ada, tunggu dulu. Kita bersabar saja sampai mendapatkan informasi yang akurat atau benar. Itu. Nah, tapi di tengah-tengah sana kita bisa berhadapan dengan kemungkinan besar sejumlah mitos itu menggunung informasinya. Apalagi sekarang ketika dunia ini dunia penuh dengan informasi dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka yang mitos dengan yang benar pun bersama-sama ada dalam informasi melimpah. Saya kira gitu komentar saya.